Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Bu warahmatullahi Nuri wabarakatuh. Rabiah. Hari ini kita akan mulai untuk melakukan sidang penilaian untuk buku nomor 26, 27, dan 28 Ya, yang semuanya kebetulan oleh Bu Nuri Rabiah. Saya ya, persilakan Bu Nuri untuk pertama menyampaikan hal-hal temuan yang berkaitan dengan redaksi dulu, Bu ya. Redaksi. ya. Kira-kira apa saja yang dari mulai redaksi itu tulisan, kalimat, struktur itu tuh redaksi. Kalau substansi, Ibu bicaranya hal-hal yang terkait dengan apa CP-nya sesuai atau tidak, kemudian juga materinya apakah mengena atau tidak, apakah ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki oleh si penulis atau penerbit yang memang itu sangat substansial. Nah, saya persilakan Bu Nuri seluas-luasnya waktu eh, it's yours. Silakan. Baik. Terima kasih ya, Pak Mulyawan. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya akan menilai untuk buku Akidah Akhlak kelas 8, semester 1, 2, dan kelas 9 semester 2. Eh, Kalau secara redaksi, karena kebetulan ini bukunya ini kan kurang lebih sama. Artinya begini, ada seperti di kata pengantar ini, Pak, ada kesamaan eh, kata-kata kalimat yang tidak efektif gitu. Baik di buku 26, 27 atau 28. Karena ini dari kata pengantarnya ini sama begitu. Hmm. Jadi akan menemukan kesamaan kalau saya bilang ketidak kurang efektifan yang sama, terutama pertama di kata pengantar. Seperti contohnya di sini kami mengucapkan rasa syukur pada Allah. Di sini ada dua kami, artinya tidak Hmm. efektif untuk dalam satu kalimat ada dua kata kami. Saya coba untuk memberikan apa namanya saran gitu ya, bahwa di sini juga kami mengucapkan rasa syukur. Saya rasa kalau untuk rasa itu bukan untuk diucapkan, begitu ya. Jadi kami mengucapkan syukur kepada Allah gitu, bukan rasa syukur. Dan juga kami keduanya itu tidak. Jadi dibikin satu kalimat yang lebih efektif seperti itu. Kemudian juga masih di yang ini pertama, apa namanya? Alinea pertama ini juga di sini apa penerbit menyebutkan layout reviewer seperti itu. Menurut saya ada dua saran, bisa disebutkan satu persatu, tapi layouternya itu kita pakai bahasa Indonesia seperti penata letak reviewer itu sebagai apa namanya bisa disesuaikan dengan bahasa Indonesia, jadi tidak dengan menggunakan bahasa asing, Hmm. atau ya tidak disebutkan satu persatu gitu, cukup menyebutkan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada penyusunan modul tersebut. Hmm. Begitu. Kemudian juga masih di kata pengantar ini secara redaksinya masih banyak menggunakan kata siswa yang seharusnya diganti dengan peserta didik. Seperti itu. Kemudian nah, untuk petunjuk umum ini masih sama, dua buku ini ada apa ketidakcocokan yang sama. Contoh misalnya di materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini disebutkan didukung oleh gambar-gambar yang relevan. Pada Hmm. kenyataannya satu buku itu tidak ada gambar sama sekali, Ya. hanya full text gitu. Jadi ini perlu eh, dihilangkan Ya. atau penerbit harus menambahkan gambar Hmm. gitu ya, supaya petunjuk umum itu benar antara yang ada di depan dengan isi yang di dalam gitu ya, karena ini buku ini saya perhatikan memang tidak ada gambar atau ilustrasi sama sekali, ini hanya full text ayat dan hadis seperti itu. Saran saya memang sebaiknya ada sisipan ilustrasi gitu ya, karena kan secara usia juga ini anak-anak masih SMP gitu ya, jadi mereka agak sedikit apa tidak terlalu monoton dengan teks-teks saja seperti itu. Ya. Kemudian juga di sini menggunakan kata kalian, ya, guna mempermudah kalian dalam. Saya rasa ini kurang pas gitu ya. Ya. Hmm. Di sini sebaiknya menggunakan kata guna mempermudah peserta didik dalam Ya. memahami materi pembelajaran. Karena di sini bukan dalam konteks pembicaraan antara orang pertama dan orang kedua, begitu. Hmm. Sama di sini juga ada beberapa kata ya seperti kalian ini ada memang dipakai untuk petunjuk umum ini banyak menggunakan kata kalian, dan juga kata siswa masih banyak dipakai yang harusnya diganti dengan peserta didik. Kemudian untuk daftar isi sejauh ini tidak ada permasalahan. Hmm. Transliterasinya juga
Nah, ini juga kalau untuk bab rata-rata di semua tujuan pembelajaran itu masih dengan masalah diksi, diksi siswa itu masih dipakai yang seharusnya sudah diganti dengan peserta didik. Em, Kemudian untuk halaman berikutnya, nah di sini saya perhatikan dari tiga buku ini ada kesamaan dalam membuat apa struktur kalimat. Seperti begini, berikut cara beriman kepada kitab-kitab. Eh, Menurut saya, penggunaan kata berikut itu kurang pas. Hmm. Sebaiknya langsung aja, misalnya, adapun cara beriman kepada kitab-kitab Allah atau kitab-kitab Al-Quran atau dan kitab suci Al-Quran, eh, barulah kemudian, jadi bukan berikut di depannya, gitu. Tapi adapun cara beriman kepada Al-Quran adalah sebagai berikut titik dua di situ. Karena ini saya juga banyak menemukan kata berikut di ujung itu tidak diikuti dengan titik dua. Biasanya berikut itu seharusnya diikuti oleh titik dua sebagai penyebutan berikutnya. Ya. Kemudian nah, di sini juga hampir di semua semua buku dari tiga buku ini sepertinya memang ciri khas dari penerbit ini. Jadi begini Pak, Iya. mereka kan masuk ke subbab, ya mereka masuk ke subbab. Nah, eh, ketika akan masuk kepada penjelasan, mereka tuh selalu memberikan kata pengantar. Kalau yang menurut saya itu tidak perlu ada kata pengantar, bisa langsung ke poin saja. Gitu. Hmm. Misalnya nama-nama kitab Allah langsung satu kitab Taurat, seperti itu. Jadi tidak perlu ada kata pengantar. Karena banyak saya temukan di halaman-halaman berikutnya pada kondisi seperti ini ya, misalnya subbab, contoh misalnya contoh saja, misalnya jenis-jenis apa jenis-jenis sabar. Nah, mereka hanya menyebutkan pengantar begini aja, jenis-jenis sabar adalah sebagai berikut. Yang menurut saya itu tidak perlu Hmm. karena kalimatnya itu sama dengan judul. Itu ada di berapa tempat, Bu, yang begitu? Itu hampir di semua ketika masuk subbab, Pak. Hmm. Mereka, makanya saya banyak sekali catatan untuk halaman-halaman yang seperti ini. Mereka menggunakan Hmm. kata pengantar, padahal sering sekali yang saya temukan antara kata pengantar dengan judul subbab itu sama, hanya ditambahkan sebagai berikut, begitu aja. Jadi menurut saya itu tidak efektif. Langsung saja harusnya masuk kepada poin-poin yang akan dijelaskan, seperti itu. Ya. Ah, oke. Ini, nah, kemudian sering juga saya menemukan seperti ini, Pak. Jadi ketika eh, teks itu bersamaan dengan terjemah, itu tuh terlalu rapat spasinya, Hmm. sehingga terlihat seperti menumpuk, terlalu dekat. Jadi Saya tulisannya menyarankan, eh, dempet gitu tuh huruf-hurufnya. betul, betul Pak. Seharusnya ketika terjadi perpindahan spasi, itu ada spasi lebih. Misalnya begini, kalau misalnya dia biasanya adalah menggunakan satu setengah spasi, maka ketika perpindahan spasi itu menjadi dua, supaya eh, siswa pun enak untuk bacanya. Gitu. Karena kita tahu psikologis anak SMP ini kan agak malas-malas baca. Kalau misalnya mereka diinikan dengan teks yang rapat seperti itu, apalagi ini tidak ada gambar segala macam, itu akan menjadi anak-anak akhirnya malas untuk baca gitu ya, karena dilihat teks semua terus rapat gitu. Jadi saya menyarankan setiap apa pergantian spasi, pergantian alinea itu ada penambahan spasi, Boleh terutama sedikit, seperti Bu, ini nih Pak. nanya dulu. Ya, Ada peta konsep nggak, Bu, yang ditulis oleh si penerbit? peta konsep ada Pak, Ada. ada seperti tadi di atas. Nah, maksud saya komentar dulu, Bu. Apakah dari peta konsep yang dibuat, menurut Ibu itu sudah mewakili isi dari bab itu belum? Oke, kalau secara umum Pak, peta konsepnya sudah memenuhi. Tapi Hmm. nanti ada di buku yang 27 itu yang saya sudah kasih catatan juga, karena ternyata antara buku 26 dan buku 27 bab 3 itu isinya tuh sama persis. Nah, Itu bab, kan kelasnya beda, Bu. itu dia makanya saya bingung Pak. Itu bukan, jadi itu antara semester satu dan semester 2 gitu. 26 dan 27 itu kan semester satu dan semester 2. Tapi isinya itu sama persis tentang sifat tercela. Hmm. Begitu. Makanya saya menulis di apa di catatan saya di dalam apa namanya yang isian instrumen itu saya masukkan ke dalam poin satu itu tentang materi karena saya baca itu persis semua gitu. Hmm. Ya, oke. Terus kalau dilihat dari aspek eh,
redaksi ada yang bermasalah nggak, Bu? Kalau redaksi secara bahasa efektif dan tidak efektif ya Pak, Hmm? memang saya menemukan banyak beberapa kalimat yang tidak efektif dan juga penyampaian yang tidak formal. Hmm. Artinya gini, menggunakan bahasa yang kayak bahasa bahasa kayak percakapan gitu ya, bukan bahasa formal sebuah buku gitu. Makanya saya ada memberikan saran juga seperti misalnya eh, contoh aja sih, mukjizat apa lagi gitu kan? Seharusnya kan bukan apa lagi yang ditulis, tapi mukjizat lainnya seperti itu. Kalau Oh, mukjizat apa lagi itu kan bahasa bahasa informal ya, bahasa percakapan gitu. Seharusnya dan itu ada eh, di situ ya. ada sudah saya masukkan juga Pak dalam Eh, instrumen. Sebentar, Bu. Saya mau Ibu lihat, saya sedang membaca instrumen yang Ibu tulis. Ya, Di sini Ibu menuliskan khususnya bahwa tidak bertentangan dengan Pancasila, itu ada di halaman 30 oh ya betul, untuk dendam. Itu dendam gimana? betul Pak. Coba Bu diperlihatkan, Bu. Baik Pak. Dan ini ada di dua buku itu yang semester satu semester 2. Hmm. Karena memang isinya sama persis itu, bab 3 itu. Nah, itu Sebentar ya. pertanyaannya, apakah CP yang dipakainya sama sehingga mereka menuliskan materinya sama padahal kelasnya berbeda? Atau ini karena bentuknya modul ya? Apakah ini hanya sebagai bentuk pengayaan aja atau gimana? Kalau saya lihat secara apa namanya CP-nya sendiri, Pak, itu memang ada apa namanya sifat tercela, tapi dengan materi-materi yang sama. Berbeda dengan sifat terpuji, pada buku 26 dan 27 itu dibagi dalam dua, dua jenis gitu ya. Hmm. Misalnya di buku 26 sifat terpujinya itu A, B, C, D. Nah, kalau di buku 27 sifat terpujinya itu E, F, G, H gitu. Nah, kalau untuk yang sifat tercela itu sama, materinya tuh sama. Gibah, fitnah, namimah, hasad seperti itu sama dan sudah dibahas di buku 26. Makanya ketika saya baca yang 27 kok sama persis gitu. Itu Dan strukturnya sama, Bu. sama, Pak. Sama. Itu yang harus dipertanyakan juga. Kenapa kemudian dua buku yang berbeda tapi isinya sama? Ya, Coba Bu sebentar. yang halaman 30 dulu, Bu. Ya, Pak. Ini sebentar saya page down dulu. Nah, ini Pak. Di sini kan tentang oh ini masih yang hasad. Sebentar. Mhm. Dendam. Oke, dendam. Nah, ini sebentar kebetulan ketemu lagi ini Pak ya seperti begini nih Pak. Contohnya kan kita lagi mau membahas dendam, B, dendam. Nah, Mhm. dia itu pakai kata pengantar padahal kan seharusnya tidak perlu itu gitu ya. Di sini kan berikut pembahasan mengenai sifat dendam seharusnya tidak perlu itu. Dan itu hampir di semua masuk subbab mereka seperti itu. Padahal kan harus aja langsung pengertian dan dalil nakli seperti itu, nggak harus ada kata pengantar. Hmm. Itu yang tadi saya bilang hampir di semua subbab. Nah, ini bentuk-bentuk dendam ini yang saya bilang Pak. Ya, di sini kan disebutkan bentuk-bentuk dendam. Dilihat dari perbuatannya, dendam dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk tergantung dari kadar dendam. Kan kalau kita baca, artinya dendam dapat diwujudkan. Nah, ini kan bisa, oh berarti nggak apa-apa dong dendam, begitu. Dalam berbagai bentuk, tergantung dari kadar dendam yang ada dalam hati para pendendam, seperti itu. Gitu. Kemudian satu, pembalasan lebih ringan, misal disakiti fisik dibalas dengan kata-kata kotor. Nah, ini kan tidak tepat. Seakan-akan kita mengajarkan begitu, seakan-akan menormalisasi sifat dendam. Oh, menormalisasi sifat dendam, Atau kalau kemudian gini, Bu. ah, Atau kalau saya berposisi sebagai penerbit ya, atau ya, penulis itu. Eh, Mungkin maksudnya adalah dia ingin menyampaikan kepada peserta didik bahwa kalau Anda memiliki contoh seperti ini, maka sebetulnya itu adalah dendam. Gitu maksudnya mungkin. Itu gimana? oh, Maksudnya gini mungkin, untuk memoderasi saja, saya lebih cenderung pada Ibu memberikan apa ya sebutnya komentar berupa masukan yang nanti ini mungkin pengen diubah, tapi lebih pada eh, memberikan gini, contoh dendam.
eh, contoh bentuk dendam yang harus dihindari. Nah, mungkin Ya, seperti itu itu. kalimatnya gitu. Jadi supaya apa? Supaya memang harus dihindari dendamnya gitu. Jadi Betul, bukan betul. bukan bukan memberi contoh kalau kamu begini tuh dendam. Iya, tapi maksudnya bahwa berikut adalah bentuk-bentuk dendam yang harus dihindari jika terjadi pada diri peserta didik atau pada diri kita. Pertama, jika begini, maka apa solusinya? Mungkin akan harus lebih banyak ada tektokan apa ya? eh, tidak tidak sebatas bahwa menjelaskan tapi juga memberikan solusi. Maksudnya kalau Anda punya sifat ini atau punya apa perilaku seperti ini itu termasuk pada kategori dendam dan ha, harus dihindari dengan cara begini. Memang betul kalimat ini apa ya? Kayaknya seperti mengajarkan orang untuk dendam. Betul. Padahal Karena harusnya dendam kan dapat diwujudkan seperti ah itu. jangan diwujud. Jadi gini, ya betul paham saya maksud arahnya. Jadi bagaimana kalau kemudian eh, ini nih hanya 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 apa? Hanya eh, kalau yang saya pahami begini Bu, biasanya kalau penilaian buku seperti ini, syukur-syukur kalau si penerbit itu direvisinya itu oleh si penulis. Hmm. Yang terjadi biasanya itu oleh editor. Yang Oh. editor itu tidak paham substansi. Yang dia tahu hanyalah redaksinya saja. Maka suka kejadian ketika kita sebagai penilai memberikan catatan tapi tidak detail, maka yang terjadi dia hanya mengganti redaksi sedikit-sedikit tanpa mengubah substansi. Sehingga nanti pada saat dia lakukan revisi, balik lagi ke kita pasti ngomong, kok kenapa nggak diganti? Nah, itu kan persoalan. Hmm. Hmm. Nah, mungkin kalau boleh, Ibu bisa buat dalam suplemen lah, eh, apa sebutnya, di file Word yang lain, kemudian diberikan catatan, mungkin akan lebih baik bentuknya seperti ini. Jadi langsung dikasih contoh, Bu. Hmm. Langsung dikasih contoh. Ini untuk apa? Pertama, mempercepat proses revisi mereka. Yang kedua, menghindari penulisan revisinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Jadi nanti jangan sampai kejadian. Ini penerbit nggak mau robah. Itu sebetulnya karena mereka nggak ngerti, Bu, apa yang harus dirubah. Itu itu perlu dipahami juga. Kan? Makanya mungkin akan lebih lebih apa ya, lebih moderat lah gitu. Maksudnya ada di tengah-tengah. Kita memberikan arahan, penerbit, Anda harus tulisnya kayak gini loh gitu. Ini Ya. harusnya begini, jangan-jangan yang kayak gitu. Hmm. Saya pikir itu Bu, apa gambaran yang saya pahami ya. Mungkin nanti Ibu bisa pertimbangkan kira-kira kalau jenis kalimat begini itu masuknya ke ranah seperti apa supaya tidak terhindar, supaya tidak masuk pada kategori si penerbit jadi tidak melakukan revisi. Hmm. Saya Berarti saya yakinnya begini sih. memberikan, Hmm. artinya saya memberikan contoh, Nah, saran dalam itu satu Bu. bentuk paragraf gitu ya Pak ya. Betul, betul. Bagaimana Jadi, menyampaikan materi ini tuh dalam bahasa yang berbeda begitu nah, ya. itu Bu. Begitu ya. Bahkan bahkan begini untuk semua karena kebetulan bukunya cuma 3 ya. Hmm. Jadi untuk semua materi yang menurut ibu itu sebagai penilai ini kalimat-kalimatnya bermasalah atau memang dari sisi ininya bermasalah, udah kasih contoh aja langsung. Ini harusnya begini, begini, begini. Jadi mereka itu nanti akan ngikutin apa yang diberikan oleh penilai. Itu Bu. Jadi mungkin akan ada perasaan ini, "Kak, tapi kan saya bukan penulis, Pak." Kan ada suka dia bilang gitu Bu ya. Ya, Saya bukan betul. penulisnya. Nggak apa-apa dalam konteks penilaian itu daripada contoh begini. Ibu ngasih clue nih, revisi bagian ini. Terus dia revisi nih. Pas dibuka lagi, nggak sesuai dengan yang ibu inginkan. Kata si penerbit pasti begini. Ya kalau nggak sesuai, kenapa ngasih? Coba kalau dikasih tahu mah, berarti kita akan menyesuaikan. Paling gitu aja sih Bu sebenarnya. Itu beberapa keluhan yang biasanya terjadi pada saat apa konfirmasi kan kenapa kemudian si penerbit melampirkan surat keberatan ya itu biasanya. Nah itu karena menurut saya itu karena ketidaksinkronan dalam memberikan catatan revisi sebenarnya. Jadi seperti saya kalau di pengelola jurnal tahu persis lah. Si penulis kan harus sesuai dengan keinginan kita ya. Saya kasih contoh aja judulnya begini. Nih, tulis aja ini, udah itu aja. Jadi nanti dia yang mengcopy pastekan itu ke dalamnya.
Jadi nanti tidak akan ada revisi balik lagi, jadi capek ke kitanya, Bu. Ya. Gitu. Ya mungkin hal-hal yang mungkin bisa dilakukan lah, yang memang krusial. Karena Ibu menuliskan di sini bagian halaman 30 ini kan bagian yang ini nomor satu masalahnya, Bu. Kalau Iya nomor satu ini betul, kan, karena memang isi Pak, itu kan artinya bertentangan dengan itu Pancasila gitu kan. Karena betul. memang bahasanya kan dendam dapat diwujudkan dalam bentuk Itu. Mungkin tergantung dari kita aja langsung bikin Bu narasinya untuk baik. bagian ini seperti apa, sehingga Ya, nanti apa catatan buat mereka itu mereka tinggal oh iya ya saya keliru, udah saya ikutin aja apa yang disampaikan oleh penilai. Karena kalau yang datang dari penilai kan masa sih ngarahin salah gitu Bu. ya, baik. Gitu Bu. Artinya nanti di dalam untuk instrumen awalnya sendiri tetap kita masukkan dulu ya Pak Oh ya, iya, tapi nanti catatannya ada juga ada, Bu. Catatannya ada. Nanti ada. Ibu tuliskan di dalam Ya. catatan perbaikannya, mohon untuk melihat file yang terlampir, catatan gitu. Ibu nanti Oh gitu. membuat bagian-bagian mana saja yang harus direvisi oleh oleh penerbit. Gitu. Baik. Baik Pak. Karena ini nomor satu, Bu. Kalau nomor satu kan fatal banget ini kalau ketahuan. Apalagi Iya, Ibu kasih skornya 3, Bu. Ini kan kan biasanya skor maksimal 4 ya, biar ya, yang lainnya itu nggak ada persoalan, Bu. iya, Kalau misalkan di skor ini aja dia dapat 3, orang tuh bakal nanya, ini ada apa nih? Kok dapat 3? Gitu. iya. Baik Pak. Oke. Jadi nanti untuk instrumen biar aja dulu seperti itu, tapi saya kasih tambahan begitu ya Pak Ya, ya. dikasih Nah, suplemen aja, Ibu. Kasih ya. file khusus yang Ibu nanti di situ mencatatkan bahwa halaman 30 bagian ini mohon dituliskan narasi seperti ini. Udah, mereka Hmm. ikut kita aja langsung. Baik Pak. Kan cuma, masalah ini krusialnya, Bu, krusialnya. Ya, Kalau yang lain-lain bisa mereka kerjakan, ya Ibu tinggal kasih petunjuk-petunjuknya. betul Pak. Tentu Baik. dengan petunjuk yang memungkinkan mereka bisa apa, melakukan revisi sesuai dengan keinginan kita. Hmm. Baik. Demikian, Bu. Oke. Ya. Ini Dilanjut, kita Bu. Boleh? lanjut ke ini lanjut aja langsung dari halaman 30 itu. Ya, silakan. Atau di awal dari tadi, Bu. Ya, yang tadi step by step aja lah. Baik. Tapi saya mau disclaimer dulu, Bu. Mau Hmm. apa woro-woro dulu sebentar. Ini Ya. karena saya kebetulan hari ini ke bagian khutbah Jumat ini. Oh ya. Mungkin saya minta izin sampai jam 10. Ya. Nanti kalau boleh, karena kita waktunya kan fleksibel ya, Bu ya. Waktunya rada Ya. panjang. Mungkin kalau boleh aktivitas kita nanti kalau boleh sore hari nanti pukul 4 kalau Ibu tidak ada kesibukan kita bisa lanjut atau kalau misalkan mau rada luang mungkin nanti malam pukul setengah 8 malam boleh sampai jam setengah 9 atau jam 9. Ya. Saya Mungkin mungkin ngasih setengah alternatif 8 aja ya ke Ibu. Pak ya. Ya, Setengah 8 malam. boleh, Saya boleh. sore ada ngajar juga gitu. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Kita Aha. kita coba fleksibel aja mengikuti arahan dari Pak Jerry sebagai ketua tim. Ya. Yang penting ini saya bisa mendapatkan apa ya eh, petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh penilai yaitu oleh Ibu. Kira-kira buku ini lancar, aman atau tidak. Kemudian makanya saya selalu bertanya itu hal krusial, Bu. Hal krusial yang memang kalau yang urusan typo kan sebetulnya bisa sambil jalan, Bu ya. Tapi kalau krusial itu harus masuk pada substansinya. Gitu. Ya. Makanya yang tadi nomor satu itu, waduh, ini ada nomor satu. Nah, ternyata memang bagian itu. Nah, mungkin saran saya tadi lebih baik Ya. dibuatkan saja suplemennya untuk diberikan catatan. Baik Pak. Oke, dilanjut Bu. Yang apa yang belum disampaikan Bu? Ini step Eh, ini aja. baik ini kita sebentar saya Oh, naikkan. sebentar Bu, saya ke pertanyaan-pertanyaan dulu. Ya. Ayat Quran atau hadis ada yang keliru penulisan nggak? Menurut Sejauh yang yang saya Ibu baca, tahu. benar Pak, karena kayak Nah, sepertinya mereka itu memang kopas ya, gitu. ya. Jadinya secara hurufnya pun memang sama dengan yang artinya bukan hasil ketik mereka sendiri gitu ya. Hmm. Mereka jadi memang dari kopas seperti itu. Eh, saya memang random saya coba cek gitu ya, cek surat. Nah, cuma memang tapi nanti sih di buku 2 ya Pak ya. Kalau di buku 1 ini saya lihat untuk penulisan nama surat dan ayat, kalau untuk buku 1 ini tidak masalah. Hmm. Yang saya bingung kenapa di buku 2 dan 3 itu dia merubah merubah apa namanya cara penulisannya seperti itu. Misal Hmm. contoh ini kebetulan yang dapat dekat aja ini Pak ya. Ini kan penulisannya sudah benar. Quran surat Al-Furqan 58 itu sudah benar Hmm. gitu. Tapi di buku yang 26 27 dan 28
itu semua penulisan jadi dengan Quran surat Al-Furqan dalam kurung nomor suratnya berapa, nomor urut surat, kemudian baru ayat. Begitu. Padahal yang benar Hmm. adalah penulisan seperti ini. Kenapa dia di buku 27 dan 28 merubah merubah apa namanya cara penulisannya gitu. Jadi semua penulisan ayat Quran di buku dua puluh tujuh Dirubah. dan 28 itu salah gitu. Padahal di buku 26-nya udah bener ini seperti ini Oh, gitu. ya, ya, Gitu. ya. Oke, Oke. silakan Nah, aja. kalau secara secara umum ya Pak ya di buku 26 itu tadi ya yang perlu di em, apa namanya dikritisi yaitu tentang spasi, kemudian Hmm. juga ini kata-kata pengantar di setiap subbab itu yang menurut saya tidak perlu seperti itu. Hmm. Karena tidak ada gunanya karena kadang hanya menulis menulis ini aja, menulis ulang begitu. Ya, Nah, kemudian juga untuk yang secara umum ditemukan nih Pak ya, secara ya. umum ditemukan pada terutama pada sifat-sifat terpuji, mereka menggunakan kata dampak positif. Yang kalau menurut saya itu lebih pasnya dan menggunakan hikmah. Hikmah dari sifat tawakal. Hmm. Karena kalau dampak itu ada kesan langsung agak ke negatif ya Pak ya. Kecuali Hmm. ketika dia disandingkan dampak positif dan negatif. Tapi Betul. ketika dia Hmm. hanya disebutkan Ya. dampak positif, kayaknya kurang pas, gitu, menurut saya. Makanya, karena kan di sini untuk apa namanya sifat-sifat terpuji ini kan selalu ada dampak positifnya ya, disebutkan dampak positif. Maka di situ saya tuliskan sebaiknya diganti dengan apa hikmah, hikmah dari sifat terpuji tersebut. Tapi kalau kalau di nanti sifat tercela memang cocok kita menggunakan dampak gitu ya, Ya. dampak negatif seperti itu. Oke. Kemudian kalau secara redaksi secara secara umumnya ya seperti itu ya Pak. Mungkin masih ada menggunakan apa kata-kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Seperti menggunakan apa kalimat konaah itu masih menggunakan Q yang harusnya kanaah. Hmm. Ya. Udah. Ini karena masih di awal ya Pak ya. Ini masih yang tadi ya. Ada Nabi Muhammad. Eh, ini tadi kita di sini yang masih seperti tadi terlalu rapat untuk spasinya, terutama ketika pergantian dari seperti ini ya, dari terjemah ke poin berikutnya terlalu rapat. Seperti ini kan juga ini rapat sekali ini. Nanti Hmm. anak-anak tambah tambah males bacanya karena terlalu terlihat padat tulisan seperti itu Ya. dan memang tidak ada gambar. Nah, yang ini Pak yang halaman yang ini yang saya sedang share screen. Nah, ini Al-Quran menjadi penyempurna bagi kita secara garis besar isi kandung Al-Quran meliputi ini mereka menulisnya itu menyamping, Pak. Yang Hmm. menurut saya itu harusnya turun ke bawah. Bawah, bawah. Ya, penyebutan itu turun ke bawah tidak menyamping. Ini sudah saya tuliskan dalam ini saya. Nah, di sini juga kalimat rancu di tugas mandiri. Hmm. Carilah ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dan hasil pencarian tulis di buku tugas. Seharusnya tulislah hasil pencarian di buku tugas. Jadi memang beberapa kali saya menemukan kalimat-kalimat yang kurang kurang formal dan agak rancu sedikit dalam redaksinya. Hmm. Ini masih nah ini kan contohnya hikmah beriman. Ini di bawahnya diulang aja. Berikut hikmah beriman seperti itu ya, yang tidak perlu Hmm. ada kata pengantar. Nah, ini semua seperti ini nih, Pak. Perilaku mencerminkan berikut cuma pengulangan aja. Perilaku yang mencerminkan beriman. Sebenarnya harus saja kepada pointernya aja. Kemudian untuk soal nih Pak, di bagian soal ini Hmm. saya masih menemukan soal dengan jawaban itu dia terpisah kolom, begitu. Sebaiknya sebaiknya soal dan jawaban pilihan jawaban itu dia serangkaian seperti itu sehingga tidak membingungkan. Seperti ini contohnya. Jadi itu tinggal dikebawahin aja ya, jadi naik ke sebelah kanan gitu. Betul, ini memang lebih kepada layout sih, Hmm. gitu ya, layoutnya saja. Ini saya temukan di beberapa tempat di bagian pilihan ganda. Mungkin ini kalimat ibunya bisa ditambahkan, Bu. Mm-mm. Mohon untuk diperbaiki agar apa gitu maksudnya. Itu kalau soal dan jawaban terpisah kolom hanya sebatas
menginformasikan deskripsi saja, tapi Hmm. petunjuk untuk direvisinya kayak gimana, nah ini mungkin Ah, perlu disampaikan. mohon soal dan jawaban dibuat dalam satu rangkaian ya. Nah, tidak terpisah kolom gitu. Baik, selanjutnya eh, kalau untuk yang pilihan ganda sejauh ini saya tidak ada menemukan permasalahan kecuali yang tadi ya posisi yang tidak satu kolom sama ini Pak. Kalau untuk soal ini masih menggunakan kata tapi di sini belum ketemu. Ibu, QR code sudah dicek semua? Sudah Pak, tapi ada satu QR code yang saya tidak bisa akses sudah saya tulis di instrumen. Ya. Nah itu yang paling penting juga jangan sampai Ya, dia pasang QR code tapi bermasalah gitu. ya, ada saya cek satu itu sampai saya layar saya puluhin saya majuin kok tetap nggak bisa gitu kan. Itu ada di dalam instrumen tapi saya lupa di buku berapa yang memang QR code-nya itu tidak bisa diakses. Ya. Tapi sebagian besar bisa. Kemudian juga bahasa yang di sini di dalam refleksi ini hal yang masih ingin saya ketahui lebih pada ini kurang kurang tepat ya. Seharusnya hal yang masih ingin saya ketahui lebih mendalam. Dan ini semua diulang di semua kalimat refleksi dari tiga buku itu. Hmm. Gitu. Dia hanya menulisnya saya ketahui lebih begitu. Seharusnya lebih mendalam pada pembelajaran bab iman. Yang ini. Hmm. Hmm. Kemudian yang ini akhlak terpuji. Nah, ini penyebutan qanaah semua sama di satu buku ini. Qanaah itu penulisannya masih sama dengan menggunakan Q. Seharusnya dengan qanaah. Hmm. Ini yang tadi apa namanya kalimat pengantar yang saya anggap tidak, saya pikir Hmm. itu tidak perlu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi dampak positif ikhtiar ini sebaiknya diganti dengan hikmah. Hmm. Hikmah dari sifat ikhtiar adalah sebagai berikut. Dan itu harus dari mulai peta konsepnya diubah, kemudian juga daftar isinya diubah gitu. Kalau misalkan ada tulisan. Ya, Hmm. saya tulis di dalam instrumen itu, Pak, semua kata dampak itu di halaman mana itu saya tulis itu diganti dengan hikmah seperti itu. Nah, ini juga kalimat ini tidak efektif ya untuk di awal ini kan. Maka itulah yang dinamakan tawakal. Yang menurut saya satu kalimat pertama ini tidak perlu, jadi bisa langsung tawakal dilakukan setelah berusaha seperti itu. Karena ini tidak nyambung gitu ya. Maka itulah yang dinamakan tawakal. Harusnya ini ada di paragraf sebelumnya. Ini masih yang dampak. Ya ini penulisan qanaah yang masih salah. Hmm. Berarti semua kata qanaah salah semua ya? Iya Pak, betul. Sudah saya tuliskan juga di instrumen kata-kata qanaah yang ketemu kata qanaah. Ya. Sebenarnya nanti kan juga dari pihak pihak apa namanya editor Tinggal dia di kan tinggal Ctrl F aja menghentikan aja. ketemu semua lah itu. Iya, akan ketemu semua begitu, betul Pak. Nah, yang ini tentang sabar, ada nah macam-macam sabar di sini. Penulisan mereka ini macam-macam sabar menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sabar titik dua. Seharusnya tidak seperti ini. Sabarnya di Saya, bawah aja. ya betul. Ya, saya sudah kasih contohnya, Pak. Iya. Macam-macam sabar menurut Imam Al-Ghazali yaitu titik dua, satu sabar dalam taat seperti itu. Saya sudah berikan contoh kalimatnya. Oke. Oke. Ini masih yang dampak, cuma tidak perlu ada kalimat. Ini juga kalimat siswa masih harus diganti dengan peserta didik.
Nah, ini juga masih di sini saya belum tulis. Ini masih ada kata kecuali, Pak. Ya, Seharusnya sudah tidak ada dalam kalimat apa dalam soal, tapi ini saya terlewat. Tapi banyak memang apa namanya soal-soal yang masih menggunakan kata kecuali. sekalian aja Bu itu diperbaiki di Ya, software iya Pak. apa Sebentar. itu Bu tulisan ke bawahnya harus di ini di apa? Di pointer ABCD-nya itu ke bawah semua, jangan ada ke pinggir ini. Oh ini ya Pak. Oh ya Iya. ya baik Pak. Sebentar. Jadi itu kan nomor 10 ke bawah semua, itu nomor 6 tapi ada ke pinggir dua, padahal sama aja sabar, syukur, qanaah, ikhtiar gitu kan. Semuanya berapa bab, Bu? 8. Kalau tulisnya ini. Di bukunya nggak ada daftar isinya, Bu ya? Nah, itu juga Bu di dalam ininya, di dalam apa yang dendam tadi kita konsepnya di komentar aja Bu. Itu ada ke bentuk-bentuk dendam gitu yang mau diberikan catatan revisi ini. Ya, itu kalau CP yang dia tulis memang betul Bu sesuai dengan KMA apa KMA 450. Sudah dicek Bu? Sudah sesuai? Bu Nuri? Halo? MTS kelas 1. Maaf Pak kepencet tadi. Oh ya. Maksudnya Ibu sudah cek apakah memang kurikulum yang dipakai sesuai dengan KMA 450 2024? Belum sih Pak, belum secara menyeluruh Pak. Oh iya. Coba dicek dulu Bu, biar ketahuan relatnya. Jangan sampai si penerbit dia mengirimkan buku yang eh, tidak sesuai dengan kurikulum yang dipakai. Gitu maksudnya. Baik Pak. Baik nanti saya cek Pak. Oke. Untuk selanjutnya
Ini masih masih permasalahannya masih sama ya Pak, masih yang Ya. permasalahan yang umum tadi yang sudah disampaikan secara keseluruhan. Eh, ini kan yang satu paragraf ini kalau di buku yang 26 itu memang tidak ada di sini ada kutipan nih Pak. Hmm. Ada kutipan lumayan satu paragraf ini Pak. Gitu. Itu tidak diparafrase. Hmm. Itu karena nggak dieksklud apa gimana itu? Kurang kurang tahu juga nih Pak. Kalau dilihat dari sini kan dia memang kutipan, Hmm. tapi ya itu satu satu paragraf itu. Hmm. Ini juga kalimat muflis harusnya cetak miring karena masih sebagai kalimat asing. Hmm. Ini tadi yang masuk ke dendam ya sudah kita bahas tadi Pak. Nah ini ada eh, terjemah hadis ya Pak ya. Ini Ya. kan 5 baris ini lebih ya. Ini seharusnya kalau lebih dari 5 baris itu kan dia dijadikan satu spasi ya Pak ya. Tapi ini masih dia spasinya masih normal artinya. Itu kayaknya terjemahan Bu yang Ya. apa ya? Yang memang yang bawahnya mungkin ya harus diparafrase, yang atasnya mungkin itu terjemahannya nggak usah ya. Bukan di parafrase Pak, tapi karena dia melebihi 5 baris, maksud saya biasanya kan kalau untuk lebih dari 5 baris itu dia menjadi satu spasi Pak, Oh, bukan, penulisannya. bukan itu terjemah kan? Iya, iya. Ini kan terjemahan hadis. Hmm? Tapi maksud saya gini, kalau terjemahan hadis lebih dari 5 baris, apakah tetap ditulis dengan normal spasi? Kalau terjemahan itu tidak mengalami perubahan apapun Bu. Oh gitu. Ya, Baik. karena ini terjemahan. Beda Ya, kalau bukan terjemahan. kutipan. Ya, Kalau kalau kutipan. kutipan, ya, kalau terjemahan Hmm. emang biasanya kan orang kopas, Bu. Nah, kalau Ya, ya, pasti ya. pasti semua harus dikutip. Oke, baik Pak. Berarti ini Ya, dilihat aja ya Pak. ya dilihat aja itu, Bu. Ini juga masih kutipan satu alinea. Ini juga penulisan berikut hanya apa namanya standar penulisan ilmiah. Ya ini kurang lebih sama masih permasalahannya ya Pak dengan Hmm. yang sebelum-sebelumnya tentang spasi dan juga tentang kata pengantar di setiap masuk subbab. Ini masih ada. Nah, itu juga, Bu. Ya, Itu nomor 2 tuh. betul Pak. Ini saya langsung bikin note aja di halaman 36.
Nah, ini seperti ini kecuali ini masih masih Mm-mm. menggunakan kata kecuali dan juga apa jawaban itu terpotong kolom. Ini kalau misalnya Pak, kan saya hanya memberikan notnya hindari kata kecuali pada kalimat soal, gitu ya Mm-mm. Pak ya. Karena ini ada beberapa ya lumayan lah, lumayan banyak lah ya gitu. Karena hampir di setiap itu ada selalu. Apakah kita perlu memberikan semua yang ada itu, semua yang ada soal kecuali itu contoh soalnya Pak? Beri satu aja Bu contoh. Beri satu aja ya. Beri satu Oke. aja. Nanti Hmm. eh, apa yang Ibu maksud tuh kayak gini loh maksudnya, nah, gitu Bu. Ya, oke. Baik, baik. Kalau Ibu Karena tulisin, lumayan, kalau lumayan Ibu banyak. nanti tulis semua, jadi Ibu penulis kelima ini nanti. Iya. Baik, Pak. Karena kemarin sempat yang di buku yang sebelumnya ketika penilaian itu kita sudah nulis gitu pas saya baca kok jadi aneh karena dia hanya menghilangkan kecualinya aja gitu loh Pak. Kalau menghilangkan kecuali kan nanti soalnya jadi salah Bu. Nah, itu dia makanya Pak, itu dia kan makanya tadi saya tanya ke Bapak karena pengalaman seperti itu. Lah kok cuma dikeluarin apa dihilangkan kecualinya aja soalnya itu tidak diganti gitu. Akhirnya kan kita Hmm. masukkan lagi ke dalam revisi begitu. Betul. Adab kepada orang tua. Ini berarti. Ini tidak ada yang baru lagi, Pak. Artinya permasalahannya masih sama dengan yang tadi sudah kita bahas. Apa namanya? Ya tentang spasi, tentang apa namanya kata pengantar di setiap subbab, kemudian penulisan yang tidak standar KBBI-nya sudah saya tulis juga di instrumen seperti konaa. Kemudian juga apa kata siswa kalian itu diganti dengan peserta didik. Kemudian ada beberapa kalimat yang tidak efektif sudah diberikan juga apa namanya saran perbaikannya. Ini sepertinya sampai ini kisah keteladanan Nabi Musa masih sama permasalahannya. Hmm. Nah, itu mungkin perlu Nah, diparafrase Bu itu Bu. apa Pak? Itu perlu diparafrase itu. Iya, iya Pak. Diberikan catatan aja perlu parafrase. Ya nanti saya perbaiki. Ini kayaknya kalau di bagian sejarah ini Pak ya, saya perhatikan di tiga buku Pasti itu banyak hal yang banyak sama. benar banyak sekali Pak yang memang hanya tinggal ini mengkopas aja gitu. Ya, betul. Kemarin juga waktu penilaian buku SKI juga begitu. Ada yang sampai satu halaman itu benar-benar kopas. Hmm.
Nah, ini untuk daftar pustakanya tidak disebutkan sumber dari internetnya, Pak. Mereka Oh, hanya menyebutkan daftar pustaka dari buku-buku. Padahal berdasarkan hasil Turnitin itu mereka banyak mengambil dari internet juga dan ini belum ditulis di data sumbernya. Baik, sudah di sini, Pak. oke. Ini yang tadi. Menurut Ibu itu glosari masih kurang nggak, Bu? Kan buat saya sih masih kurang itu. Ya, Pak, kalau memang kalau untuk glosarinya ini kan memang dia hanya sedikit ya. Tapi saya melihat begini, karena di dalam buku ini kan juga banyak hal-hal yang sudah ada penjelasannya di dalam di dalam materinya, seperti Hmm. misalnya tentang sifat-sifat terpuji atau misalnya sifat tercela itu di dalam apa penjelasan buku materinya itu sudah ada penjelasannya. Apakah itu harus diulang lagi dalam glosarium? Seperti misalnya namimah, apa itu namimah, Oh iya, seperti itu. justru justru harus disimpulkan, Bu. Jadi gini, kalau boleh, pertama si penulis itu perlu mengidentifikasi tiap bab kata-kata kunci yang biasanya belum banyak dipahami siswa. Gitu. Tiap bab dulu. Kemudian dari tiap bab itu nanti kan bisa dituliskan dulu apa definisinya. Baru setelah itu nanti difilter berdasarkan hmm, alfabetis gitu. Jadi nanti ketahuan, oh ini masuknya bab ini, bab ini, bab ini gitu. Kalau ini adab, fitnah, gibah, hasad, ikhtiar, kitab, sabar, syukur. Ini hanya kayaknya masuknya judul-judulnya doang. Tema tema-tema judulnya. Bahkan mungkin yang lainnya belum banyak ditulis gitu. Sepertinya ya, sepertinya. Kalau kita mau konsisten bahwa istilah glosarium itu adalah kata-kata kunci untuk cepat dipahami bagi mereka yang belum paham, nah, saya pikir dia harus mencantumkan eh, detail gitu. Di dalam bab itu ada berapa kata kunci yang ada di situ. Nah, mungkin sebagai bentuk apa catatan tambahannya mungkin coba penulis mendeteksi kembali di tiap bab kata kunci apa yang kira-kira eh, susah atau belum dipahami dengan maksimal oleh siswa. Itu menurut saya menjadi bagian penting karena glosarium itu fungsinya adalah sebagai apa pengantar biar siswa kalau misalkan dia baca ada kata yang nggak dia paham, dia bisa lihat glosariumnya langsung. Jadi glosarium itu bukan penampil pemanis apa ya, pemanis buku bukan. Buku. Ya, itu. Mungkin ada kata-kata di dalam naskah yang perlu di, apa ya, dijelaskan. Seperti contoh, ini contoh ya Bu ya. Kalau buat saya nih, glosarium itu tidak hanya persoalan definisi, tapi juga Hmm. siapa Imam Al-Ghazali sebenarnya. Hmm. Contoh, ini contoh. Imam Al-Ghazali itu siapa sih? Paling tidak dia dijelaskan. Dia adalah tokoh Islam di abad sekian, apa pengarang apa penulis kitab terkenal yaitu Ihya Ulumuddin dan bla bla bla. Oh, Imam Ghazali yang dimaksudnya itu gitu. Karena memang di dalam bukunya tidak disebutkan. Contoh nih yang tadi Ibu sebutkan tentang sifat sabar ya, yang Hmm. sabar. Dia sebutkan Imam Al-Ghazali. Memang di buku kekurangannya adalah dia tidak langsung menyebutkan sumber dari referensi mana dari pernyataan Ya, ini kan juga sesuatu yang ya oke lah kalau untuk level sekolah mah kita SMP. juga paham ya, kita paham. Tapi minimal kita kalau ingin mengenalkan juga dia kan menyebutkan banyak tokoh ini yang dikutip di sini. Seperti Ya, ini ada Imam Al-Jauzi. di sini sebutkan Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin. Siapa sih dia? Dia ngambilnya dari mana sih bukunya? Ini kalau saya lihat ada di apa dia ngutip dari atau dia ini ada barcode-nya ya. Nah, kalau barcode memang lebih lebih mudah lagi lah untuk mendeteksi gitu. Ibnu Qayyim Ya, Al-Jauzi. kemudian ya walaupun kita memang bukan bicara sejarah,
Hmm. Tapi kan dia adalah tokoh-tokoh yang ada dalam pembahasan akhlak, Hmm. tokoh yang ada dalam pembahasan tasawuf dan seterusnya. Itu. Apalagi ya. Ya paling tidak kita memperkenalkan tokoh gitu. Kalau kalau misalkan glosarium itu bicara tentang hal tersebut, kan nggak kalau panjang juga sebetulnya penjelasannya bisa pendek-pendek. Karena nama orang-orang ini ada di sini. Coba saya cek ya. Ya, ada Imam Ibnu Hambal, Imam Al-Jauzi. Imam Al-Ghazali itu ada dua tuh dia tulis. Hakikat sabar menurut Imam Ghazali adalah tahan bla bla bla. Ada lagi Al-Utsaimin. Coba saya cek. Ada berapa tuh? Al-Utsaimin malah cuma satu. Ini si penulis juga sepertinya tidak konsisten dalam menuliskan penjelasan berdasarkan tokoh siapa yang menjelaskan. Contoh ya, eh, coba Ibu cek deh di bab berapa? Di bab 3 tentang menghindari akhlak tercela, saya tidak melihat ada kutipan dari tokoh yang bukunya terkenal atau lain-lain. Ini bicara hasad orang lain. Nggak ada, Bu. Terus lagi dendam. Bicara dendam. Nggak ada tuh. Terus di Ya. dalam di bagian gibah atau fitnah itu juga tidak ada tokoh yang dibahas. Nggak ada. Cuma disabar aja memang. Itu sama. Kalau mau konsisten maksudnya, Ya. eh, kenapa tidak sih ambil yang sederhana sederhana aja dan saya yakin ada lah, ada. Ada nih Imam Nawawi, dia kutip tuh Imam Nawawi. Tapi saya juga nggak ngerti ini Imam Nawawi di kitab apa dia kutip. Bahkan pertanyaan saya, bener nggak Imam Nawawi ngomong begini? Khawatirnya Imam Nawawi nggak ngomong begini, tapi dia kutipkan ini menjadi referensi kan repot tuh. Coba Ibu cek di referensi, di daftar referensi. Ada nggak kitab Imam An-Nawawi? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Ini referensinya cuma ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan, Bu. Coba kalau kita logis aja berpikir. Itu kutipan Imam Nawawi ngambilnya dari mana? Dan si penerbit itu harus jujur mengatakan dia ngambil dari buku apa. Kan itu juga harus dicantumkan. Jadi daftar pustaka tuh nggak bakalan segini maksudnya, Bu. Ya, betul. Nggak bakalan segini. Mungkin nanti Ibu boleh catat di bagian daftar pustaka atau di bagian-bagian nanti. Seperti contoh Ibu silakan highlight bagian kata-kata Imam Nawawi. Hmm. Nawawi itu ada di eh, Nawawi. Itu ada cuma satu ya. Ada di halaman 34 tuh. Dia nyebut Imam An-Nawawi berkata bla 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 bla. Nah, mungkin agar tidak salah persepsi dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada si penulis, kita bold bagian Imam Nawawinya atau sampai dengan terhadapmu tuh. Kemudian ibu berikan catatan, mohon dituliskan referensi dari mana sumber pernyataan ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara objektif dan juga secara ilmiah bahwa kita nggak mau dia ngutip contoh, oh saya dapat ini dari blog. Nah kan jadi repot tuh. Ya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan tuh blog. Gimana? Hmm. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun. Halaman 54, Pak. Imam Nawawi. Halaman tadi tuh 34 tuh. tiga puluh Oh, tiga empat yang empat. dari buku, yang dari penerbit, Bu. Bukan dari Iya, Turnitin. Turnitin bukan dari tahu Tenit ini. halaman Oke. berapa nih. Halaman buku ya berarti ya. Halaman buku, halaman buku. Nah itu, udah ada, Bu. Hmm. Saya pikir ini buku satu itu krusial ya, karena buku 26 ya maksudnya, karena dia Ya, buku buat sanawiyah kelas berapa? 9 ya? kelas 7 8. 8 ya? 8. Ya, kelas 2 SMP. Ya.
So, Oh ya. Baik Pak, sudah saya apa tulis di catatan nanti biar sekalian di ini kan. kita tuh kalau ini bisa sampai tanggal berapa, Bu? Kalau untuk sidang konfirmasinya ini 2 hari Pak, hari ini dan besok. Iya, iya, iya. Ini kan besok, ya. Kalau besok tuh saya kebetulan full jadwal, Bu. Ada jadwal tuh. Tapi kalau malam sih nyantai, Bu. Nyantai. Kalau boleh Ya, Ibu tidak berkeberatan, maksudnya buku pertama ini kita selesaikan hari ini. Kemudian nanti jam setengah 8 buku 2, Bu, yang dua puluh ya. tujuh. Nanti besoknya, besok malam minggu kita selesaikan yang buku 3, Bu. Gitu. Baik. Malam ya Pak ya. Ya, Eh, malam, malam. malam. Ya Malam. insya Allah kalau insya Allah malam bisa. Prinsipnya udah ketemu lah poin-poinnya. Jadi nanti ini Ya, kan pola pola yang tadi baru saya sampaikan nanti kan bisa diterapkan juga di buku betul. 27, Karena 28. memang secara gayanya sama Pak. Iya, benar. 1, 2, 3 ini Karena ini sama kayaknya gayanya. satu penerbit ya, Bu ya? Iya memang satu penerbit Pak. Hmm. Satu penerbit dan juga satu editor Penulis. kayaknya. Nah, ini Tapi penulis saya juga agak sama bingung ini. juga di yang 26 dan 27 yang tadi saya sempat sampaikan Ya. penulisan ayat Quran dan apa nama surat dan Quran itu kenapa dibedakan? Padahal udah benar yang di buku 26 itu cara Hmm. penulisannya di buku 27 28 dia dengan cara penulisan yang berbeda sedangkan itu salah gitu. Iya. Heeh. Tahu lah kenapa itu. Mungkin dia gambling juga kali mana yang benar nih biarlah dua-duanya mungkin seperti itu. Ah, benar. Kemungkinan begitu juga, Bu. Baik. Oke. Untuk buku ini sudah saya buatkan catatan, Pak. Nanti insya Allah akan saya perbaiki. Nanti Eh, upload, Ibu nanti gini aja, Bu. Catatan revisi terbarunya Ibu masukkan, nanti yang lama Ibu hapus aja. Gitu. ya, jadi saya langsung upload yang terbaru yang sudah hasil revisi gitu ya, Pak Nah, ya. ditulis ref, Bu. Tulisan ref. Biar Oh, ketahuan. Gitu. iya, ya, baik-baik. Ya, biasanya saya tulis revis gitu, Pak. Gitu loh. Ah, Sementara itu aja dulu, Bu, ya. baik, Pak. Tadi Ya. saya lupa screenshot, Pak. Oh ya, boleh, Sebentar. boleh. Screenshot aja, Bu. Saya lupa karena harus ada laporan sebentar ya, Pak. Saya Ya, saya ya. screenshot dulu. Boleh. Kalau saya kebetulan direkam, jadi lebih otentik lah ada gitu. Oh, ya, 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 betul. Sebentar, Pak. Ini agak. Bentar ya, Pak. Baik, cukup 2 ya, Pak ya. Oke, sudah, Bu ya? Baik, sudah, Pak. Oke. Kita Ya. lanjut nanti malam, Bu ya. Oke. Baik, insya Allah, Pak. Ya, Terima kasih nanti, Bu. banyak, Pak. Ya, sama-sama, Ya. Bu. Oke, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka, halo, Ya halo. Pak. Nanti saya malam masuk lagi setengah 8 malam Hmm. untuk buku kedua.
Barusan buku satu beres. Satu, Oke, 1,5 jam tuh. Kemudian nanti malam. Terus hari Sabtu malam, Pak. satu ya besok. Hmm. Terakhir nih besoknya. Ya besok terakhir. Jadi supervisor teh kudu nulis catatan dina iya nya dina naon teh dina instrumen. Oh, Iyalah, oke lah. Siap. oke siapa? Ya, oke. Ya kan di mana ya? Di kosan ya, Pak. Kan di kantor ya? Itu lah, kan iya Oh, nanti WFH ya. WFH. Siap, 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 siap. Oke, nya, nuhun ya. Yuk. Oke siapa? Tuh. Udah.